Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya dari anggota kelompok 5. Nama saya Milo Sriaryani, nomor absen 27 dari kelas 11 UMW. Perkenalkan, nama saya Niloh Madeputpasari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Imade Devo Nantara Putra, nomor absen 12 kelas 11 UPW. Perkenalkan, nama saya Kadek Jupan Trisnananta dari kelas 11 UPW, nomor absen 10. Pembahasan RUU dibahas secara bersama oleh DPR. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tahapan proses terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Nah jadi proses ini melibatkan beberapa langkah penting dalam masa pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, BPUPKI. Nah, apa sih itu BPUPKI? Jadi, BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945. Jadi, BPUPKI ini bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, yaitu sidang pertama BPUPKI. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945. Pada sidang ini, para anggota BPUPKI mendiskusikan dasar negara. Yang ketiga, sidang kedua BPUPKI 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas rancangan UUD Konstitusi dan berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan prinsip-prinsip dasar negara. Yang keempat, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah PPKI dibubarkan, Jepang membentuk PKI pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas persiapan kemerdekaan dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, PPKI segera menyelesaikan perumusan Undang-Undang Dasar sebagai dasar konstitusi negara. 6. Sidang PPKI. Pada sidang pertama PPKI, Undang-Undang 1945 disahkan. PPKI mengesahkan pembukaan dan bentang tubuh Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi resmi. Sidang ini juga menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Perencanaan tahap pertama adalah penyusunan program legislasi nasional, proleg yang membuat daftar RUU prioritas yang akan dibahas dalam suatu periode. Prolegnas disusun bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah. 2. Penyusunan RUU rancangan. Undang-undang RUU bisa diusulkan oleh DPR, Presiden, atau DPD. Penyusunan RUU melibatkan tim ahli dan komisi khusus di DPR. Pemerintah melalui kementerian terkait juga dapat menyusun RUU untuk diajukan ke DPR. Pembahasan RUU dibahas secara bersama oleh DPR dan pemerintah. Dalam tahap ini, komisi terkait panitia khusus DPR membahas setiap pasal dan isinya. Pembahasan dilakukan beberapa tahap untuk memastikan seluruh pihak mencapai kesepakatan. 4. Persetujuan bersama. Setelah selesai dibahas, RUU tersebut harus oleh DPR dan pemerintah. Apabila DPR dan pemerintah sepakat, RUU akan diteruskan untuk pengesahan. Yang kelima,
pengesahan RUU yang telah disetujui kemudian disahkan oleh Presiden dalam bentuk penandatanganan. Setelah ditandatangani, Presiden, RUU resmi menjadi undang-undang. Yang terakhir yaitu pengundangan. Tahapan terakhir ini yaitu pengundangan, di mana undang-undang yang telah disahkan diumumkan pada lembar negara oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang dibentuk mencerminkan kehendak masyarakat dan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Om Santi Santi Satyo.